Hai viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, tentunya bersama saya Andromeda ya. Nah, di kesempatan kali ini saya mau membicarakan masalah minuman apa saja yang menjadi pantangan bagi penderita asam lambung, GERD dan anxiety psikosomatis. Nah, tetapi sebelum itu jangan kalian skip dulu ya. Di sini saya mau menjelaskan beberapa hal agar kalian tidak salah paham, dan ini demi sebagai bahan referensi kalian ya, untuk proses kesembuhan atau proses dalam kondisi kita atau kondisi kalian itu bisa lebih baik lagi. Nah, sebelumnya saya mau berterima kasih kepada kawan-kawan yang telah mendukung channel saya, dan buat kawan-kawan yang baru saja bergabung di channel saya ini, jangan lupa dukung terus channel saya ini agar saya lebih bersemangat lagi mengupload video-video terbaru mengenai asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini ya. Sebelumnya saya mau mengatakan bahwa kondisi kita ketika mengalami asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini tentunya seperti yang kita ketahui, persoalan ini berhubungan dengan organ pencernaan ya. Jadi apapun yang masuk di dalam lambung itu tentu harus kita ketahui apakah itu akan menyebabkan bisa menyebabkan lambung kita atau asam lambung kita berlebih atau tidak ya. Tetapi pada dasarnya kondisi lambung pada kita itu tentu sangat berbeda. Ada yang cocok dengan sesuatu, mungkin saya nggak cocok. Ada yang cocok dengan saya, mungkin kalian lambung kalian udah nggak cocok dengan makanan atau minuman tersebut. Nah, jadi di sini kalian harus pahami bahwa posisi kalian itu berada di posisi mana. Apakah kalian mengalami dispepsia organik atau kalian mengalami dispepsia fungsional? Yang dimana membedakannya itu adalah dispepsia organik itu apabila kalian mengalami luka lambung ya. Artinya adanya gangguan pada lambung karena disebabkan oleh luka atau iritasi pada lambung yang biasa disebut dengan gastritis atau tukak lambung. Dan bagi penderita dispepsia fungsional, adanya gangguan lambung diakibatkan karena tidak adanya luka, tetapi murni dari pengaruh dari faktor pikiran kalian ya, sehingga menyebabkan kalian itu mengalami asam lambung yang berlebih. Nah, itu yang harus kalian pahami dan harus kalian ketahui. Nah, sebelum saya menyebutkan beberapa minuman ya yang pernah saya minum dan saya merasakan sensasi atau membuat saya kumat ya. Nah, itu yang saya sebutkan nanti ini mungkin kalian bisa jadikan referensi untuk kalian tinjau ya. Tetapi perlu kalian pahami bahwa kondisi lambung kita itu berbeda-beda. Nah, jadi pada intinya saya mau mengatakan, ingat ya, simak baik-baik. Makanlah atau minumlah makanan atau minuman yang kalian ingin makan atau minum ya. Tetapi ketika kalian merasakan suatu sensasi atau suatu hal yang aneh pada perut kalian, atau itu menimbulkan suatu gejala atau sensasi, maka untuk sementara waktu stop makan atau minum makanan yang tadi kalian makan ya. Jadi misalkan kalian makan, anggaplah kalian makan roti ya. Kalian makan aja. Begitu kalian makan tapi menimbulkan suatu sensasi, maka untuk sementara waktu kalian stop untuk memakan roti dulu ya, sampai kalian betul-betul pulih. Nah, itu maksud saya. Jadi makan saja yang kalian ingin mau makan, tapi ketika hal itu menimbulkan suatu sensasi, maka stop dulu untuk memakan atau minum minuman itu ya. Kenapa ini saya katakan? Karena hal itu dulu saya lakukan. Maka dari itu saya tidak pernah atau tidak terlalu lama mengalami namanya turun berat badan, karena itu tadi saya memakan apa saja yang mau saya makan, tapi ketika ada suatu sensasi ketika makan atau meminum sesuatu, maka saya hentikan untuk sementara waktu. Karena
Itu demi memenuhi kebutuhan gizi kalian juga ya, gizi dan nutrisi kalian. Jadi makan saja yang kalian mau makan, tetapi ketika kalian merasakan sesuatu, stop untuk sementara waktu. Kemudian garis merah ya. Kemudian nanti setelah kalian normal lagi, kalian bisa mengkonsumsinya kembali. Nah, ini minuman ini yang saya akan sebut ya. Jadikan bahan referensi saja. Jadi kalian jangan fobia. Kalian jangan takut dengan makanan dan minuman. Ingat, kalian jangan takut dengan makanan dan minuman karena itu sangat akan mempengaruhi perkembangan tubuh kalian, akan mempengaruhi vitamin yang masuk dalam tubuh kalian karena kurangnya jenis makanan yang masuk dalam lambung kalian. Jadi, minuman yang pertama itu yang pernah membuat saya kambuh atau kumat adalah minuman yang sifatnya terlalu manis, seperti sirup ya, salah satunya. Nah, jadi minuman yang manis-manis itu pernah saya konsumsi, ternyata menimbulkan suatu sensasi. Tetapi ingat, belum tentu di perut kalian, belum tentu di lambung kalian ya. Nah, kenapa? Ternyata makanan atau minuman yang manis-manis itu ketika sampai di lambung, ternyata yang manis-manis itu atau yang mengandung gula yang terlalu tinggi itu akan berubah menjadi asam. Nah, jadi makanya minum yang manis-manis itu akan bisa mengakibatkan naiknya atau adanya asam lambung yang berlebih. Tetapi kondisi kita itu berbeda-beda, jadi coba saja. Tetapi ketika kalian merasakan suatu hal yang aneh, maka stop dulu ya minum yang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu teh. Nah, saya pernah minum teh dan warnanya pekat ya, pekat coklat sekali, bukan coklat ya, pokoknya dia warnanya pekat. Saya minum, kemudian saya tambahkan gula yang banyak. Nah, itu otomatis membuat lambung saya seperti melilit dan panas ya. Jadi saya sewaktu itu stop minum teh. Kemudian saya coba lagi minum teh, tetapi dengan warna yang tidak terang, artinya tidak terlalu gelap ya. Pokoknya asal teh itu sudah berwarna, saya sudah tarik, angkat, kemudian saya tambahkan gula sedikit. Nah, ternyata itu nggak terlalu berpengaruh kepada lambung saya, bahkan tidak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah minuman yang mengandung kafein seperti kopi ini ya. Nah, pengalaman saya itu ya minum kopi begini, karena saya berprofesi sebagai pengusaha kopi, saya punya warkop ya. Tentu saya tidak lepas dari kehidupan kopi. Nah, ketika saya keluar dari rumah sakit itu, saya setiap harinya pagi siang malam tetap minum kopi dan otomatis saya kumat. Tapi nggak tahu juga sugesti dari saya tetap ingin minum kopi. Saya tidak ingin ditakuti dengan rasa kecemasan saya tidak ingin ditakuti dengan sensasi saya yang saya rasakan. Jadi saya setiap pagi siang malam itu cuma minum sebatas ini, sampai gini aja sedikit. Jadi saya latih diri saya itu dengan minum kopi karena ini adalah berhubungan dengan kehidupan atau mata pencarian saya sehari-hari ya. Jadi bagi kalian yang mau mencobanya, coba saja, tapi ketika kalian merasakan hal yang aneh, stop dulu ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu jahe ya. Ada yang mengatakan jahe nggak apa-apa minum jahe, karena saya nggak apa-apa minum jahe, katanya gitu. Nah, jahe sifatnya panas ya ketika masuk di lambung. Jadi di sini tadi saya katakan coba ketika kalian mengalami sensasi, stop dulu minum minuman itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu jeruk nipis. Ada juga yang mengatakan nggak apa-apa kok minum jeruk nipis. Nah, di sini kesalahan kalian ya. Iya, minum jeruk nipis itu nggak apa-apa bagi dispepsia fungsional. Nah, itu tadi yang saya bilang, bedakan organik dan fungsional. Ketika kalian meminum jeruk nipis dan kalian mengalami organik, tentu akan membuat lambung kalian itu perih karena jeruk itu mengandung asam ya. Jadi ketika kalian minum jeruk nipis melalui lambung, tentu akan terasa perih karena adanya luka lambung tadi itu. Jadi kalian mengalami dispepsia organik, tentu tidak cocok minum jeruk nipis. Tetapi bagi kalian penderita dispepsia fungsional, nggak ada luka lambung sama sekali, nah saya rasa minum jeruk nipis itu nggak ada masalah bagi kalian ya, bagi dispepsia fungsional. Nah, kemudian minuman yang bersoda.
Minuman yang bersoda itu mengandung gas. Jadi ketika kalian minum minuman yang bersoda, tentu gas lambung itu akan bertambah. Tetapi ada juga katanya yang masih cocok dengan gas lambung itu ya. Kalian bisa coba sajalah sedikit. Kalau memang nggak cocok, kalian hindari dulu untuk sementara waktu. Begitu juga dengan minuman beralkohol ya. Lebih-lebih lagi, kalian sebaiknya janganlah minum yang seperti ini ya. Kemudian minuman kemasan seperti biasanya teh kotak, bukan merendahkan produk ya atau apa. Pokoknya segala jenis minuman kemasan coba kalian hindari dulu untuk sementara, karena itu kadang mengandung pengawet dan pemanis buatan. Tapi bisa saja lambung kalian itu nggak ada masalah dengan minuman-minuman seperti itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, coba saja. Ketika kalian kumat, ya stop dulu. Ya seperti itu saja intinya ya, kalian ingat. Nah kemudian susu. Nah susu, padahal banyak yang mengatakan, loh kok susu bisa membuat kumat ya. Nah ini ada pengalaman saya. Sewaktu saya keluar dari UGD rumah sakit, saya keluar dari rumah lagi ngumpul sama teman. Saya kan kondisinya keliengan. Kondisi keliengan itu tentu saya berpikir bahwa saya kurang darah. Nah pada biasanya kita kekurangan darah pasti kita meminum, kebanyakan dari kita itu meminum susu. Nah susu yang itu ya, yang ada naga-naga terbangnya itu. Nah ketika saya minum itu, otomatis cuma berjelang nggak sampai 2 menit lah ya, saya minum itu malah semakin parah. Dada saya berdebar dan sebagainya. Jadi cobalah untuk menghindari susu dulu untuk sementara waktu, apalagi dengan makanan-makanan yang mengandung susu seperti roti ya. Nah, tapi bisa kalian coba juga, jangan sampai susu itu masih cocok dengan lambung kalian. Nah, karena susu juga sangat memiliki manfaat yang tinggi bagi tubuh kita ya. Tetapi kalau memang masih kondisi kita nggak cocok untuk minum susu, ya jangan minum susu dulu. Nah kemudian yang berikutnya adalah coklat. Nah ini minuman terakhir yang pernah saya coba ya, saya minum, betul-betul rasanya otomatis itu saya merasa apa ya, langsung kumat sudah minum coklat. Tapi mungkin bagi kawan-kawan semua masih ada juga yang cocok dengan minum coklat, jadi coba saja untuk terus minum. Tapi kalau memang udah nggak cocok, ya stop dulu lah. Nah sebaiknya ya kalian itu minum minuman air putih saja ya, air hangat perbanyak pagi siang malam. Itu sering saya gunakan untuk terapi bagi tubuh saya. Dengan meminum air putih yang banyak itu, air hangat, bisa membuat kembali kondisi tubuh kita lebih stabil lagi. Nah saya rasa cukup sekian video yang bisa saya sampaikan ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kalian simak dan pahami baik-baik ya. Nah saya doakan semoga kalian semua itu mengalami kesembuhan dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.